Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel YouTube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Sidang lanjutan digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dengan agenda pembacaan dakwaan, sidang terbuka untuk umum ini memutuskan 5 camat masing-masing: Dupriyono, camat nonaktif Pace; Edi Srianto, camat nonaktif Tanjung Anom; Bambang Subagio, camat nonaktif Loceret; serta Haryanto, camat nonaktif Brebek; juga Tri Basuki, mantan camat Sukomoro. Kelimanya divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Sidang yang dipimpin I. Ketut Suwarta dengan hakim anggota Emma Eliani dan Abdul Ghani, dengan jaksa penuntut umum Andi Wicaksono dan Eko Baroto. 3 terdakwa Dupriyono, Tri Basuki, dan Edi Srianto dianggap bersalah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan 2 terdakwa lainnya, yaitu Herianto dan Bambang Subagio, melanggar pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 dan dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 2 tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dan pidana denda masing-masing sebesar 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, serta dibebani membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah. Adi Wibowo, kuasa hukum salah satu terdakwa, menyatakan putusan hakim semata-mata hanya melihat BAP. Fakta persidangan kurang dipertimbangkan. Menurutnya, kliennya tidak seperti yang didakwakan. Saat ini menyatakan pikir-pikir apakah akan melakukan upaya banding atau tidak. Kalau melihat putusan itu semata-mata hanya dilakukan apa yang telah dilakukan oleh penyidik dari BAP, sehingga fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Sedangkan untuk langkah selanjutnya kami masih akan koordinasi dengan terdakwa. Kemungkinan itu tidak menutup kemungkinan karena ada hal yang belum dipertimbangkan oleh majelis. Jadi terutama unsur yang dibacakan majelis tadi adalah untuk kepentingan Bambang sebagai camat dari Loceret. Sedangkan untuk Haryanto sendiri tidak pernah memberikan sesuatu yang dimaksud oleh Undang-Undang Pasal 5 ayat 1B. Sementara Kajari Nganjuk Nopi Tinobero Saud mengatakan vonis kelima terdakwa sama dengan tuntutan jaksa. Menanggapi vonis hakim, pihaknya juga menyatakan pikir-pikir. Pada hari ini memang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan terhadap 5 terdakwa dalam perkara berkaitan dengan Bupati Nganjuk. Mereka berlima ini diputus masing-masing 2 tahun penjara dan denda masing-masing sebesar 100 juta, subsidiar 6 bulan penjara. Kelimanya sama? Sama, kelimanya sama dihukumnya. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan atau bagaimana? Putusan majelis hakim itu sesuai atau sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini. Memang ada beberapa hal
yang menjadi pertimbangan sehingga para terdakwa ini dituntut 2 tahun. Pertama tentu pasal yang disangkakan memang minimal 1 tahun, sehingga kami menuntut di atas minimal. Rencananya Bupati Nonaktif Novi Rahman Hidayat akan menjalani sidang lanjutan Jumat mendatang dengan agenda menghadirkan saksi mahkota. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV.